Ya, halo, bertemu lagi dengan saya Dani Baratangga Sejati. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu struktur data, yaitu graph. Jadi, eh, graph merupakan salah satu struktur data yang isinya merupakan terdiri dari vertex-vertex yang terhubung dengan edge. Jadi, di sini pada contoh kali ini, gambar ini, misalkan di sini merupakan vertex yang bulat-bulat ini merupakan vertex dan garis-garis ini merupakan edge. Jadi vertex atau titik ini merepresentasikan sebuah titik di dalam sebuah graf dan titik itu bisa terhubung satu sama lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan representasi graf dalam dunia pemrograman, salah satunya yaitu agensi matrik. Jadi misalkan di sini kita mempunyai 5 vertex, jadi nanti akan terdapat matriks 5 kali 5. Misalkan di sini vertexnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini akan terdapat matriks dengan kolom 1, 2, 3, 4, 5 dan baris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jika antara dua vertex terhubung atau terdapat edge, maka dalam matriks itu akan diisi nilai 1. Jadi misalkan di sini vertex 1 dan 2 memiliki edge, maka baris ke-1 dan kolom kedua bernilai 1 dan baris kedua kolom ke-1 juga bernilai 1. Dan jika tidak memiliki edge, misalkan 1 dengan 5, maka akan uh, bernilai 0. Ada juga dikenal yang namanya weighted graph. Nah, di sini weighted graph itu, jadi setiap edge itu bisa memiliki bobot. Jadi misalkan edge itu memiliki bobot 2 atau 3 atau 15. Dan di sini dalam representasi matriks yang tadinya 1 diganti dengan bobotnya. Jadi jika contohnya dalam dunia nyata yaitu misalkan graph itu merupakan representasi dari peta. Jadi untuk setiap kota itu merupakan vertex dan jalannya merupakan edge. Nah, jalan itu juga bisa berbobot, yaitu misalkan uh, jarak tempuh atau misalkan panjang jalan, misalkan dalam kilometer. Nah, untuk itu nanti saya akan membuat program Java untuk membuat graph ini dengan metode untuk menambahkan edge antara dua vertex. Langsung saja buka NetBeans. Kita buat project baru. Misalkan di sini, maaf, di sini Java application, next, graph test. Nah, jadi karena kita akan membuat matriks, jadi kita nanti akan menggunakan array 2 dimensi. Nah, di sini kita langsung saja buat kelas graph. Nah, karena matriks kita membutuhkan array. Misalkan saya ingin menggunakan nama cities sebagai contoh atau kota-kota. Nah, di sini 2 dimensi karena kita akan membuat sebuah matriks. Kemudian ada size-nya, yaitu banyaknya vertex atau banyaknya kota. Kemudian kita buat konstruktor untuk di sini kita akan menginisialisasi cities dan size-nya. Di sini kita butuh sebuah parameter size. Nah, karena secara default Java ini nilai arraynya 0, jadi kita tidak perlu mengeset atau mengatur setiap isi dari ini menjadi 0, atau juga bisa diatur menjadi 0.
Nah, jadi untuk inisialisasi setiap matriks itu bernilai 0 atau belum memiliki edge. Nah, kemudian setelah kita buat konstruktor, kita buat metode add edge. Nah, di sini kita akan menambahkan edge antara dua kota dan menambahkan juga panjangnya atau bobotnya. Jadi sini kita membutuhkan 3 parameter. City 1, nah, misalkan di sini length atau panjang jalannya. Nah, kemudian kita atur baris ke city 1 dan kolom ke city 1 dan juga kolom ke city 1 dan baris ke city 2, maaf. Atau bisa cities yang nilainya adalah length. Kemudian kita akan membuat metode display untuk mencetak isi dari matriks. Kemudian kita coba di sini. Kelas grab test di method main. Kita buat objek grab baru dengan parameter size, misalkan kita buat 5. Nah, kemudian coba kita display dulu. TikTok, TikTok. Ya, nah di sini dia merupakan matriks 5x5 yang isinya adalah 0 semua karena kita belum membuat edge apapun. Nah, coba kita di sini membuat edge, menambahkan edge antara kotak ke 0 dan kotak ke 1. Jadi dengan panjang misalkan 11. Nah, jadi di sini sekarang dia baris, jadi karena ini dalam pemrograman itu ini dimulai dari baris ke 0, baris ke 1, baris kedua dan selanjutnya. Begitu juga dengan kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua. Jadi di sini baris ke 0. Nah, kita kan membuat edge 01. Jadi baris ke 0 dan kolom ke 1 bernilai 11. Begitu juga dengan kolom ke 0 dan baris ke 1 juga bernilai 11. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi. Misalkan nah di sini begitu juga dengan di sini baris ke-3 kolom ke-4 dan juga kolom ke-4 baris ke-3 bernilai 9. Nah,
Sepertinya seperti itu saja untuk materi graph pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. Selamat siang.